Shalom sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu, selamat Advent bagi kita semuanya. Marilah kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 85 ayat 9 sampai 14, saya bacakan ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Pemulihan merupakan salah satu kebutuhan dan kerinduan terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap saat manusia memerlukan pemulihan. Ada yang ingin dipulihkan dari sakit penyakit, pemulihan dalam hubungan, pemulihan keadaan ekonomi, dan pemulihan hal-hal lainnya dalam kehidupan kita. Umumnya pemulihan itu menjadi harapan yang selalu diimpikan oleh setiap orang yang menginginkan adanya perubahan keadaan dan kondisi yang dia alami ke arah yang lebih baik lagi sehingga dapat mendatangkan sukacita di dalam kehidupannya. Dan berkaitan dengan itu pula lah perikop kita ini, Mazmur ini merupakan sebuah ungkapan doa dan pujian Bani Korah, yaitu keturunan suku Lewi yang memiliki tugas sebagai penyanyi memuji dalam ibadah di bait Allah, yang merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang telah memulihkan kehidupan umat Israel. Kejadian masa lalu yang membuat mereka harus mendapat hukuman dari Allah dibuang ke Babel, akhirnya menyadarkan mereka akan kasih Allah yang begitu besar. Dan mereka mengakui semua itu sebagai anugerah Tuhan ketika mereka kembali ke Yerusalem dan mau membangun kembali Yerusalem. Mereka sadar bahwa hanya dengan mengandalkan Allah saja, maka semua akan menjadi baik. Terlebih di saat mereka harus berhadapan dengan situasi Yerusalem yang telah hancur total dan tinggal puing-puing pada waktu itu. Mereka menyadari bahwa hanya karena pertolongan Tuhanlah mereka dapat dimampukan membangun Yerusalem kembali. Dan dasar dari proses pembangunan Yerusalem adalah kerinduan untuk mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, supaya mereka mengalami pemulihan. Sebab pasal ini adalah doa memohon pemulihan, maka yang harus mereka lakukan dari pihak mereka adalah kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Mendengarkan Tuhan akan membawa damai bagi kita dan tidak membawa kita kembali kepada kebodohan. Artinya orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak mau mendengarkan Tuhan, akan jatuh dan kembali kepada kebodohan. Sementara orang yang mau mendengarkan Tuhan akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Orang yang percaya yang mengalami pemulihan akan memiliki hati yang takut akan Tuhan dan juga membuat kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan semakin dekat kepada kehidupan orang yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberikan keadilan dan kebaikan di dalam perjalanan hidupnya. Firman Tuhan pada Minggu Advent yang kedua ini mengingatkan kita sebagai orang yang percaya yang telah menerima anugerah Tuhan, khususnya dalam mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya untuk tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak sembrono dalam memaknai kasih karunia Tuhan bagi kita, sehingga membuat kasih karunia Tuhan menjadi sebuah barang yang murahan dan tidak berarti apa-apa melalui sikap hidup kita. Tetapi kita harus bertanggung jawab atas kasih karunia Tuhan yang memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus bagi manusia. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya melalui anaknya Yesus Kristus, maka pada Advent yang kedua ini kepada kita dinyatakan bahwa kedatangan Kristus ke dunia ini adalah untuk memulihkan keadaan kita. Pemulihan itu akan terjadi dan akan kita alami sendiri jika kita mau dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jika pada Advent yang pertama kepada kita diminta untuk membuka pintu hati kita, melenyapkan segala penghalang Yesus masuk ke dalam hati kita,
maka setelah pintu hati kita terbuka selama-lamanya kepada Yesus, kemudian kepada kita diminta kerinduan untuk mendengarkan Dia yang hadir untuk memulihkan kehidupan kita. Pada masa sekarang ini, keadaan hidup yang begitu sulit, tetapi bukan berarti kita ditinggalkan oleh Allah. Dalam keadaan yang sulit ini justru kita dapat merasakan betapa nyata dan dekatnya Allah menolong kita menghadapi segala kesulitan ini. Tanpa Allah, kita tidak akan sanggup menjalani hari-hari kita. Keadaan tidak dapat kita persalahkan. Justru keadaan ini Tuhan pakai untuk mewujud nyatakan pemulihannya bagi kita. Apakah dengan keadaan sekarang ini kita semakin rindu untuk mendengarkan Tuhan supaya kita tidak kembali kepada kebodohan? Kerinduan kita mendengarkan firman Tuhan membawa pemulihan bagi kita, sehingga semua hal yang baik semakin dekat kepada kita. Orang yang hidup dengan firman Tuhan artinya hidupnya berada di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus yang berkuasa atas kehidupannya akan dimampukan menghadapi keadaan ini. Sesulit apapun keadaan kita sekarang, bersama Yesus kita akan mampu menghadapinya. Sesulit apapun pergumulan kita sekarang, milikilah kerinduan mendengarkan firman Tuhan, kerinduan bersama Yesus, karena di sanalah kita akan dikuatkan dan kita akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Selamat mengalami pemulihan yang berasal dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami setiap saat mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan senantiasa di dalam hidup kami, dan kami selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang menuntun hidup kami ke arah kebijaksanaan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.